Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kelima nih teman-teman. Dari pembukaan catur yang penuh kombinasi mematikan dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Vasilios Kontronias dan hitam dipegang oleh Francisco Dotobi di Europe Individual Championship 2009. Dimulai dari E4, C6 dibalas D4, dan di sini D5. Carokan defense dimainkan oleh hitam dimulai di partai ini. Kuda C3 dan dibalas dengan pion kali pion. Kuda kali pion, gajah F5. G3 dan dibalas dengan gajah G6. H4, H6, dan kuda ke F3. Kuda D7, H5, gajah ke H7. Dibalas dengan gajah ke D3. Mengajak pertukaran langsung diambil oleh hitam. Dipukul oleh menteri E6, gajah F4, dan cek ke A5. Gajah ke D2 lagi dibalas dengan gajah ke B4. Mengajak pertukaran di sini dibalas dengan C3, gajah ke E7, dan di sini C4. Di saat C4 nih teman-teman, kalau di sini hitam kembali lagi gajah ke B4, apa yang terjadi? Langkah partai di sini, menteri ke C7, teman-teman. Apakah dengan kembali lagi gajah akan menemukan hal yang sama? Kalau dipaksakan seperti ini, langkah terbaik putih, karena sudah terlanjur mendorong C4, akan dilakukan langkah kuda yang akan dipindah ke E4, dipukul oleh kuda. Kalaupun di sini kuda ke F6 mengajak pertukaran, tentu di sini akan dicek yang mana peluang untuk rokade dari hitam sudah hilang. Kembali ke posisi di saat C4, langkah partai di sini hitam membalas dengan langkah menteri C7, rokade panjang, F6 kuda, B1 dan langsung rokade. Menteri C2, benteng ke 8, benteng ke 4, dibalas dengan langkah A5, kuda ke2, C5, G4. Serangan di sini dimulai. Kalaupun di sini kuda bergeser untuk mengancam benteng yang dihampat, akan diabaikan oleh hitam, teman-teman. Tapi di sini langkah menteri C6 dengan mengejar kuda D5, pion kali pion, dan D5. Kesempatan yang tipis ini teman-teman langsung dimanfaatkan karena pertukaran pion terhalang. Diagonal menteri memukul kuda, pion kali pion, dan di sini kuda kali pion. Serangan kalau kuda diangkat tentu ancaman adalah cek di H7. Kuda di sini betul-betul ke 4, teman-teman. Namun untuk menghalangi diagonal menteri, pion kali pion, dan dibalas dengan kuda cek. Menteri di sini kali kuda, menteri ke F6. Dibalas dengan langkah F4. Dan di sini cek F5. Menteri C2. Akhirnya diterima tawaran itu oleh hitam. Dipukul oleh raja, kuda ke B6. Kuda C3 untuk menjaga pion tersebut. Kuda ke C4. Benteng ke H3. Karena ada kemungkinan mengajak pertukaran nanti kualitas dari hitam. Kuda D6 dibalas dengan langkah kuda G4, F5 kuda B5. Persiapan untuk mendorong pion dengan kekuatan penuh. A4 di sini, D6, gajah ke F8, D5 menteri, benteng, dan di sini benteng mengancam kuda. Benteng kali kuda dan benteng kali kuda. H6. Langkah H6 yang sekilas sederhana teman-teman adalah menjebak. Kalau di posisi ini G6 dijawab oleh hitam, maka jebakan itu masuk. Langkah partai di sini pion kali pion. Bagaimana kalau G6 sekaligus mengancam benteng? Maka akan datang cek dulu H7. Secara otomatis di sini terbaik untuk hitam adalah H8. Datang G5, membiarkan benteng itu dipukul oleh pion.
Namun ketika dipukul tentu ancamannya checkmate. Kalaupun tidak checkmate, promosi menteri tidak bisa dihindari. Terbaik adalah D7, maka tetap akan dicek. Dan setelah dipukul persiapan untuk memukul gajah sekaligus promosi. Kalaupun di sini G7, maka akan dipukul promosi menteri. Kembali ke posisi di saat H6, langkah jebakan itu terbaca oleh hitam. Dia menerima tawaran itu. Dibalas dengan kuda cek, dan di sini H8 raja. H5 mengincar pion yang di F7. B6 mengabaikan langkah itu. G3 dibalas dengan langkah benteng kali benteng, persiapan untuk cek. Dan di sini ancamannya juga sangat berbahaya untuk putih, teman-teman. Namun tetap diabaikan oleh putih, memukul pion F7. Cek D2, C3, D1, persiapan untuk cek lagi, dan ini ancaman checkmate tentunya, teman-teman. Di sini langkah partai dari putih membalas dengan H7. Dan ini ternyata langsung menyerah, teman-teman. Perhatikan langkah yang mungkin tidak masuk di logika. Benteng dibuang, cek H7, sementara putih juga ancaman checkmate di sini, teman-teman. Kenapa di posisi ini menyerah? Karena pion cek H7 adalah langkah paksa, dan jika dipukul, kuda F6 cek, H8 satu-satunya, dan checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Vasily Borisovich dan hitam dipegang oleh Andriy Malinin di Leningrad pada tahun 1988, dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5, dan D5. B5 dengan langkah yang sangat tajam tentunya di sini adalah bengko gambit, teman-teman, diterima oleh putih. A6 diterima lagi, dipukul oleh gajah dengan target akan mengambil gajah F1 putih yang bagaimana nantinya menyulitkan untuk rokade. Kuda C3 dibalas dengan D6, kuda F3, dan di sini G6, G3, gajah G7, dan di sini H4 dibalas oleh putih. Rokade dari hitam. H5 mengajak pertukaran, dan di sini dipukul oleh kuda. Langsung dipukul oleh benteng. Karena serangan sudah dimulai di sini, maka tetap dilanjutkan oleh putih, teman-teman. Dipukul oleh pion menteri C2. Kuda D7, gajah G5, dan di sini kuda G6. Gajah G2 dibalas dengan langkah benteng ke B8. Rokade panjang ternyata dari putih, teman-teman. Yang mana tentunya di sini serangan dari putih menjadi terbuka lebar, teman-teman. Menteri di sini ke A5 langsung. Dibalas dengan H1, mengabaikan langkah serangan tersebut. Kuda di sini kali pion sekaligus mengajak pertukaran kuda dan diterima. Dipukul cek, langkah yang sangat berbahaya tentunya di sini, teman-teman. Untuk putih. Perhatikan, teman-teman, sudah jelas di sini terbuka dan menteri pun terancam. Namun tetap dilakukan oleh putih, teman-teman. Namun ternyata langkah hitungan daripada putih sangat akurat. Di posisi ini putih tidak memindahkan menteri, teman-teman. Dia memukul pion E7 cek, H8, dan menteri di sini dibuang cek. Lagi-lagi menteri dikorbankan untuk mencapai tujuan checkmate. Dipukul oleh raja, datang benteng cek. Yang ini juga bersifat memaksa, harus ditutup dengan gajah tentunya. Gajah K6 dipukul cek, G7, kuda F5 cek. Lagi-lagi di sini bersifat memaksa, harus bergeser raja. G8 terbaik, gajah ke F6,
dia mengabaikan ancaman cek lanjutan dari hitam. Dan ini benteng terancam, teman-teman. Sementara perwira jauh kalah. Namun di sini dari putih ancaman checkmate. Langkah partai di sini untuk mengambil tempo dari hitam akhirnya membuang benteng ke-2 cek. Dipukul oleh raja, menteri kali pion cek, dan gajah ke-2. Sekarang ancaman cek hanya ada di C4. Bisa juga dia ke-4. Langkah partai dari hitam, cek ke C4. Gajah C3. Dibalas dengan F6 untuk menutup celah ancaman checkmate. Dan di sini kuda ke G5. Diberikan begitu saja kuda tentunya. Namun di sini ancamannya cukup berbahaya. Kalau di posisi ini dari hitam memukul cek, apa yang terjadi? Raja C1. Tidak ada jalan untuk cek kembali. Kalau di sini gajah D3 dengan ancaman checkmate, maka akan didului, teman-teman. Kalaupun di sini menteri ke-6, maka tetap diambil. F7 dicek, F8 checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda G5. Kalau dipukul dengan pion, tentu di sini adalah langkah checkmate dengan benteng cek. Berikut akan datang kuda. Kalau misalnya di posisi ini kita memukul kuda, maka ancamannya adalah cek. Satu-satunya harus lari. Dan akan datang cek berikutnya. Dan ini juga akan terjadi pertukaran perwira, teman-teman. Bergeser, dipukul. Kalau ini dipukul, ini akan dipukul. Selisih 1 perwira. Kembali ke posisi di saat kuda G5. Langkah partai, hitam menjawab dengan benteng G8. Persiapan untuk cek berikutnya. Namun di sini tidak menunggu lama. Langsung dibuang dengan gajah cek ke D5. Dipukul oleh menteri dan benteng cek H8. Yang mana ini juga langkah paksa. Setelah dipukul, datang gajah cek. Di sini tidak bisa ditutup. G8 raja, H6 cek. Hanya satu pilihan langkah, yaitu F8. Dan setelah raja ke F8, ternyata checkmate. Hanya dengan 3 perwira ringan, teman-teman. Luar biasa dari Vasily Borisovich. Kombinasi yang sangat indah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman. Putih dipegang oleh Jos Mikelakis dan hitam dipegang oleh Vasilios Kontronias di Chess Olimpiade 1996. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, G6. Kuda C3, gajah G7, E4, D6. King Indian Defense dimulai di partai ini. F3, rokade dari hitam. Gajah G3, E5, D5. C6 mengajak pertukaran. Diabaikan dengan gajah ke D3 oleh putih. Pion kali pion, pion kali pion, kuda ke H5. Untuk bisa masuk dan sekaligus bisa mendorong pion F5, tujuan dari hitam. Namun dicegah langsung kuda ke E2. F5 ternyata jawaban dari hitam. Pion kali pion, pion kali pion, rokade pendek ternyata dari putih. Kuda ke D7, dibalas dengan benteng C1. Kuda di sini ke C5, gajah B1 dan A5. Kuda B5, B6, raja ke H1. H8 raja, B3, menteri ke D7. A4, gajah ke 6 dan gajah ke D3. Sama-sama mencari celah untuk bisa menembus serangan. Gajah di sini ke B7 lagi. C4 dan dibalas dengan benteng ke F6. Menteri E1, G6, menteri ke 4 dan kuda ke F6.
kuda C3, benteng F8 dan benteng ke B1. Gajah di sini ke C8. Dibalas dengan benteng ke D1. Bolak-balik dari kedua pemain mencari celah, teman-teman. Benteng G8 dan dibalas dengan benteng ke D2. Gajah F8, gajah F1, menteri G7. Beginilah cara Grandmaster untuk mencari celah, teman-teman. Jadi tidak langsung serang seserang-serangnya tanpa arah tujuan. Dia mencari tempo yang mana waktu yang tepat baru dia bertindak. Jika tidak, dia akan memainkan tempo. Kuda di sini ke A3, dibalas dengan gajah ke E7, dan di sini menteri ke F2. F4, gajah di sini kali kuda, dipukul oleh pion, C4, kuda dan gajah ke F5. Benteng ke E1, kuda ke A5 dan kuda ke E4. Dengan target adalah pion di D6. Menteri di sini ke H6. Persiapan untuk cek kuda. Benteng ke B2. Sepertinya dia pura-pura tidak tahu, teman-teman. Membiarkan langkah itu. Namun karena penghalang adalah kuda yang D4, langsung dipukul oleh hitam. Dipukul oleh pion, datang kuda cek. Perhatikan di posisi ini, teman-teman. Sudah masuk ke fase serba salah. Setelah mutar-mutar beberapa kali mencari tempo, ternyata langkah yang pas baru dimainkan seperti ini oleh hitam. Ini adalah langkah checkmate, teman-teman. Kemanapun langkah daripada putih. Kalau di sini dia mengorbankan menteri, tentu akan diambil oleh benteng. Hanya dengan ditukar dengan kuda. G1, H3. F2 misalnya, cek H4. E2, benteng C3. Akan menjadi hancur berantakan. Kembali ke posisi di saat kuda G3. Langkah partai di sini. Dari putih membalas G1 raja. Dia masih belum sadar bahwa ada ancaman checkmate, teman-teman. Langsung dibuang menteri cek. Yang ini juga bersifat memaksa. Dipukul oleh raja, H6 cek. Masih menghindar dia. Checkmate. Luar biasa dari Jos. Michaelis langsung merebahkan raja karena mat, bukan karena menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat, teman-teman, putih dipegang oleh Giola Sak dan hitam dipegang oleh Emil Hermansen di Europe Championship 2005. Dimulai dari E4 oleh putih, C6, D4, D5. Kita memainkan carukan defense, teman-teman. E5 dibalas, gajah ke F5 langsung, H4, H5. C4 mengajak pertukaran, E6. Agak sedikit tertutup permainan dari hitam ini, teman-teman. Kuda C3, kuda K7 dibalas dengan kuda K2. Melihat celah pion yang di C4 tanpa perlindungan langsung dipukul oleh hitam. Kuda G3 mengancam gajah sekaligus pion yang di C4. Gajah G6, gajah G5, dan menteri ke C7. Setelah menteri bergeser, langsung diambil pion di C4 oleh putih. Kuda D7, benteng C1 dan kuda ke F5. Mengajak pertukaran diterima. Dipukul oleh gajah. Gajah ke D3. Diterima lagi, teman-teman. Dipukul oleh menteri F6. F6 ini sengaja dia buka untuk memancing celah agar putih masuk, teman-teman. Namun kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh putih dengan cek G6. E7 raja, pion kali pion cek, dan di sini dipukul oleh pion. Di posisi ini, teman-teman, dari putih tidak memindahkan gajah gelapnya, melainkan dia rokade. Apa yang terjadi dengan gajah kok ditinggalkan? Ternyata ada maksud lain daripada putih. Diterima tawaran itu oleh hitam. Dan datang kuda D5 cek. Yang mana ini langkah paksa harus dipukul. Jika di sini dipukul dengan pion C, tentu dia harus kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat kuda cek. Dia pukul dengan pion E. Maka datang langkah benteng cek E1.
yang mana di sini bersifat memaksa, teman-teman. Dan sangat fatal jadinya, karena akibat memukul gajah gelap dari putih tadi. Kuda di sini ke 5, dipukul cek. Lagi-lagi tawarannya tetap checkmate, teman-teman. Kalau dia hanya sekedar menghindar, maka tawarannya adalah checkmate. Langkah partai akhirnya dia memukul benteng tersebut dengan menteri. Kalau dia lari ke D7 misalnya, maka datang cek D6 yang memaksa dia harus turun tentunya. D8 checkmate. Kembali ke posisi. Tahu bahwa konsekuensinya harus kehilangan menteri. Dia mengorbankan menteri terus untuk melanjutkan. Dipukul oleh pion, tetap ada ancaman cek. Dibalas dengan raja ke D7. E6 cek dan D6. E7 cek. Sengaja membiarkan pion ini dipukul untuk bisa mobilisasi benteng di E1. Diterima dan cek. D7, menteri F7. Di posisi ini, teman-teman, akhirnya dari hitam menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi? Kalaupun di sini dia menghindar, misalnya ke D6, maka di sini harus kehilangan benteng. Jak F6, C7, benteng hilang. Kemungkinan kedua, kalau dia ke C8, maka tentu langsung checkmate. Makanya di F7 langsung menyerah dari hitam, teman-teman, atas langkah Gyula-Sak tersebut. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, putih dipegang oleh Vasilios Kontronias dan hitam dipegang oleh Krum Georgis di Karditsa pada tahun 1994. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6. D4, di sini kuda ke F6, teman-teman. Pembukaan Sisilia varian Panov dimainkan di partai ini. Kuda C3, pion kali pion, kuda kali pion E6. G4 dan dibalas dengan A6. G5, kuda ke D7, gajah ke E3, dibalas dengan langkah B5. A3, gajah B7, H4 dan dilanjutkan dengan langkah kuda ke B6. H5, serangan ke arah sayap raja dimulai dari dua pion ini, teman-teman, mencari gara-gara untuk merusak konsentrasi fokus dari hitam mempertahankan struktur bangunannya. Kuda di sini ke D7, G6, dan ini juga merupakan langkah sedikit teka-teki. Langkah partai di sini langsung dipukul dengan pion H, teman-teman. Yang mana di sini jika putih memukul dengan pion H, dia harus kehilangan benteng tentunya. Tapi luar biasanya, teman-teman, di posisi ini langkah yang sangat fenomenal dimainkan oleh putih. Dia tetap memukul pion tersebut dengan mengorbankan benteng. Kalau misalnya dia memukul pion, maka tentu dia harus kehilangan benteng. Jadi terbalik, teman-teman. Kembali ke posisi, di posisi ini dari hitam langsung mengambil benteng G1. Satu benteng penuh dikorbankan hanya demi merusak posisi dari hitam. Dia pukul cek E7. Raja tidak menerima tawaran tersebut, teman-teman. Menteri G4 dibalas dengan C8 menteri karena ada kemungkinan cek dengan gajah, dan dia membiarkan langkah cek tersebut. Pion diambil yang di E6, langsung dipukul cek oleh putih karena memang tidak bisa dibela, teman. Dibalas dengan langkah D8, E8 cek, C7, kuda di sini ke E6 cek, yang memaksa dia harus bergeser, teman. Ternyata dia bergeser ke C6. Kuda di sini ke D5, mengajak pertukaran. Dibalas dengan benteng cek karena ada kemungkinan kombi di sini
dipukul terlebih dahulu oleh benteng, dipukul oleh raja. Kuda di sini kali kuda, cek dipukul oleh raja, kuda ke F8. Perhatikan, kuda ke F8 teman-teman. Agak sedikit aneh langkah daripada putih tentunya. Namun ternyata hitungannya sangat akurat. Jika di sini dipukul kuda tersebut, apa yang terjadi? Langkah partai di sini kuda ke E5. Kalau di sini terjadi pertukaran menteri, dia harus kehilangan kuda. Misal di sini dipukul menteri, maka akan datang menteri promo dan wajib dipukul. Dan setelah dipukul, dia unggul jadinya 1 perwira. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul gajah. Kalau di sini kuda kali kuda, apa yang terjadi? Maka datang benteng cek. D4, satu-satunya pilihan langkah. Dan di sini D4. Masih dia bisa lari ke C5. Benteng G4, langsung cek. D5 dan checkmate. Ternyata sejauh itu hitungan dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini kali gajah. Langkah partai ternyata kuda ke E5. Dimainkan oleh hitam. Tetap di sini benteng D1 cek. Dibalas dengan E4. Detik-detik harus menyerah karena ancamannya checkmate. Dibalas dengan langkah D4 cek. Masih dijalankan ke F5. F4. Di posisi ini langsung menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi? Di sini pilihannya dia harus kehilangan menteri atau checkmate. Dan sepertinya dari putih, di posisi ini kalau tidak menyerah, hitam dia tidak tertarik lagi dengan menteri, teman-teman. Langsung checkmate. Kalau dia tidak menyerah masih melanjutkan di langkah ini, adalah satu-satunya pilihan langkah hanya ke G5. E7 cek, yang memaksa dia harus bergeser ke H6. Maka datang langsung checkmate. Dia tidak tertarik lagi dengan menteri, teman-teman. Langsung double check dan mat. Makanya di posisi benteng F4, hitam langsung merebahkan raja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.